Pernahkah Bapak merasa perubahan pada Mr. P datang pelan-pelan lalu dianggap biasa saja karena usia? Banyak pasien saya awalnya berpikir begitu. Mereka datang dengan keluhan ringan, kadang hanya merasa tidak sekuat dulu, cepat lelah, atau respons tubuh terasa berbeda. Namun saat kami duduk dan berbincang lebih dalam, ceritanya tidak sesederhana itu. Yang sering membuat Bapak terkejut adalah ketika saya menjelaskan bahwa keluhan pada Mr. P bukan hanya soal organ itu sendiri. Di baliknya, bisa tersembunyi masalah kesehatan yang lebih besar, seperti jantung yang mulai bekerja lebih berat, atau gula darah yang sudah tidak stabil. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi fakta medis yang sering saya temui pada pasien lansia. Banyak yang berkata, saya tidak pernah merasa sakit jantung, dok, atau saya juga tidak merasa seperti penderita diabetes. Justru disitulah masalahnya. Penyakit jantung dan gangguan gula darah sering berkembang perlahan tanpa gejala yang jelas. Tubuh memilih memberi tanda lewat perubahan yang terasa paling sensitif lebih dulu. Video ini saya buat untuk mengajak Bapak melihat kesehatan dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memahami pesan tubuh sebelum terlambat. Jika Bapak pernah merasakan perubahan namun belum pernah membicarakannya, tetaplah di sini. Penjelasan ini bisa membantu Bapak lebih mengenal tubuh sendiri dan mengambil langkah yang lebih tepat untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Dalam praktik sehari-hari, saya sering menemui lansia yang datang dengan keluhan yang terdengar sederhana. Ada yang berkata tubuh cepat lelah, ada yang merasa stamina menurun, dan ada pula yang mulai menyadari perubahan pada Mr. P. Hampir semuanya diawali dengan kalimat yang sama. Mungkin ini wajar karena usia, dok. Nada bicaranya tenang, tapi di balik itu tersimpan kebingungan dan kekhawatiran yang tidak diucapkan. Secara medis, keluhan pada Mr. P tidak muncul begitu saja. Organ ini sangat bergantung pada aliran darah yang sehat dan kerja syaraf yang baik. Ketika pembuluh darah mulai mengalami penyempitan atau kekakuan, aliran darah menjadi tidak optimal. Banyak penelitian kesehatan dari berbagai negara menunjukkan bahwa perubahan fungsi Mr. P seringkali menjadi tanda awal gangguan pembuluh darah, bahkan sebelum keluhan jantung terasa jelas. Tubuh seolah memberi sinyal lewat bagian yang paling sensitif terlebih dahulu. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 62 tahun yang awalnya hanya ingin berkonsultasi karena merasa tidak sebugar dulu. Ia tidak mengeluh nyeri dada, tidak pusing, dan merasa baik-baik saja. Namun dari ceritanya, terlihat bahwa respons tubuhnya menurun dan ia sering kehabisan energi. Setelah dilakukan pemeriksaan rutin, ternyata tekanan darahnya sudah cukup tinggi dan kolesterolnya tidak terkontrol. Keluhan pada Mr. P justru menjadi pintu masuk untuk menemukan masalah kesehatan yang lebih luas. Organisasi Kesehatan Dunia dan banyak jurnal medis internasional menjelaskan bahwa kesehatan pembuluh darah berperan besar dalam fungsi tubuh pria. Pembuluh darah di organ vital pria berdiameter kecil, sehingga lebih cepat terpengaruh oleh gangguan aliran darah dibanding pembuluh darah besar. Inilah sebabnya mengapa perubahan di area ini sering muncul lebih awal dibandingkan keluhan lain. Saya selalu menekankan kepada pasien bahwa perubahan ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Tubuh tidak sedang melemah tanpa alasan, melainkan mencoba berkomunikasi. Dengan memahami hubungan antara keluhan pada Mr. P dan kesehatan secara menyeluruh, Bapak bisa lebih bijak dalam menjaga diri. Langkah awalnya bukan panik, tapi mau mendengar dan mulai peduli. Di usia lanjut, kesadaran seperti inilah yang menjadi kunci untuk menjaga kualitas hidup tetap baik. Banyak lansia yang belum menyadari bahwa kesehatan Mr. P sangat berkaitan erat dengan kondisi jantung,
dan kadar gula darah. Dalam ruang praktik, saya sering menemui pasien yang datang bukan karena nyeri dada atau sesak napas, tetapi karena merasa fungsi tubuhnya menurun perlahan. Ada yang mengeluh cepat capek saat berjalan pagi. Ada yang merasa napas lebih pendek. Dan ada pula yang mulai menyadari perubahan pada Mr. P. Keluhan-keluhan ini sering dianggap terpisah, padahal secara medis saling terhubung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital pria. Ketika jantung tidak bekerja optimal, aliran darah menjadi tidak lancar. Berbagai studi kesehatan dari Eropa dan Amerika menunjukkan bahwa gangguan aliran darah akibat penyakit jantung koroner atau tekanan darah tinggi dapat berdampak langsung pada fungsi Mr. P. Pembuluh darah di area ini lebih kecil dan sensitif, sehingga jika jantung mulai melemah, tanda awalnya sering terlihat di sini terlebih dahulu. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 65 tahun yang terlihat sehat secara fisik. Berat badannya ideal dan ia masih aktif berkebun. Namun ia bercerita bahwa akhir-akhir ini tubuhnya terasa cepat lelah dan fungsi Mr. P tidak sebaik dulu. Setelah pemeriksaan lanjutan, diketahui bahwa kadar gula darahnya sering tinggi, meski ia tidak merasa haus berlebihan atau sering buang air kecil. Kondisi ini dikenal sebagai gula darah tinggi yang berjalan perlahan tanpa gejala jelas. Secara ilmiah, gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah dan saraf. Banyak penelitian kesehatan dunia menjelaskan bahwa kadar gula darah tinggi dalam jangka panjang membuat pembuluh darah menjadi kaku dan aliran darah tidak lancar. Saraf yang berperan dalam respons tubuh juga ikut terganggu. Inilah alasan mengapa diabetes sering dikaitkan dengan masalah pada Mr. P, meskipun keluhan awalnya tidak terasa berat. Saya selalu menjelaskan kepada pasien bahwa jantung dan gula darah ibarat mesin dan bahan bakar tubuh. Jika salah satunya bermasalah, bagian lain akan ikut terpengaruh. Perubahan pada Mr. P bukan tanda kegagalan sebagai pria, melainkan sinyal tubuh bahwa ada sistem penting yang perlu diperhatikan. Dengan memahami hubungan ini, Bapak bisa lebih tenang dan tidak merasa sendiri. Banyak lansia mengalami hal serupa, dan kabar baiknya, kondisi ini bisa diperbaiki dengan perawatan yang tepat, pola hidup sehat, dan pemeriksaan rutin. Pada tahap ini, saya biasanya mengajak pasien untuk tidak hanya fokus pada keluhan, tetapi mulai memahami apa yang bisa dilakukan agar kondisi tubuh membaik secara menyeluruh. Banyak lansia merasa sudah terlambat untuk berubah. Padahal berdasarkan berbagai sumber kesehatan dunia, seperti WHO dan Asosiasi Jantung Internasional, perubahan kecil yang konsisten justru memberi dampak besar di usia lanjut. Saya ingat seorang pasien berusia 68 tahun yang awalnya datang dengan wajah cemas. Ia merasa tubuhnya tidak lagi merespons seperti dulu dan mulai kehilangan kepercayaan diri. Setelah kami berbincang lebih dalam, ternyata pola hidupnya berubah sejak pensiun. Aktivitas fisik berkurang drastis, waktu duduk lebih lama, dan pola makan menjadi kurang terkontrol. Kondisi ini sangat umum terjadi dan sering tidak disadari. Secara medis, tubuh pria lansia masih mampu memperbaiki diri. Aliran darah bisa membaik jika pembuluh darah dirawat dengan baik. Penelitian kesehatan dari Jepang dan Eropa menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan, seperti jalan kaki 30 menit per hari, dapat meningkatkan fungsi pembuluh darah dan membantu kerja jantung. Aktivitas sederhana ini juga membantu tubuh mengontrol kadar gula darah secara alami. Pola makan juga memegang peranan penting. Saya selalu menyarankan pasien untuk tidak ekstrim, tetapi lebih bijak. Mengurangi gula tambahan, membatasi makanan tinggi lemak jenuh, serta memperbanyak sayur, buah, ikan, dan kacang-kacangan terbukti secara ilmiah membantu kesehatan jantung dan metabolisme. Pola makan seperti ini dikenal luas dalam dunia medis sebagai pola makan ramah jantung dan aman untuk lansia. Selain itu, kualitas tidur dan pengelolaan stres sering dilupakan. Padahal penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur dan stres berkepanjangan dapat meningkatkan hormon yang memperburuk tekanan darah dan gula darah.
Saya sering menyarankan pasien untuk memiliki rutinitas tidur yang teratur, mengurangi begadang, serta meluangkan waktu untuk kegiatan yang menenangkan seperti berdoa, berkebun, atau bercengkrama dengan keluarga. Yang paling penting, jangan malu memeriksakan diri. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara rutin membantu dokter melihat gambaran besar kondisi tubuh. Dari pengalaman saya, banyak pasien yang kondisinya membaik bukan karena obat semata, tetapi karena mereka mulai memahami tubuhnya dan mau bekerja sama menjaga kesehatan. Saya selalu menutup penjelasan dengan satu pesan sederhana. Perubahan pada Mr. P bukan akhir dari segalanya. Itu adalah undangan dari tubuh untuk hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih peduli pada diri sendiri. Dengan langkah yang tepat dan pendampingan medis yang baik, kualitas hidup di usia lanjut tetap bisa dijaga dengan nyaman dan bermartabat. Di bagian ini, saya biasanya mengajak pasien untuk melihat gambaran yang lebih besar. Bukan hanya soal keluhan fisik, tetapi tentang bagaimana menjalani usia lanjut dengan lebih tenang dan percaya diri. Banyak lansia yang saya temui merasa masalah pada Mr. P adalah tanda akhir dari vitalitas. Padahal, dalam dunia medis, kondisi ini sering menjadi sinyal awal agar tubuh dirawat dengan cara yang lebih tepat. Saya teringat seorang pasien berusia 72 tahun yang awalnya datang dengan perasaan malu dan takut. Ia khawatir dianggap sudah tidak normal. Setelah pemeriksaan menyeluruh, ternyata masalah yang dialaminya berkaitan dengan tekanan darah yang tidak terkontrol dan kadar gula darah yang cenderung tinggi. Kondisi ini umum terjadi pada lansia di seluruh dunia, termasuk di Asia, Eropa, dan Amerika, berdasarkan laporan berbagai asosiasi kesehatan internasional. Ketika kami mulai menangani penyebab utamanya secara bertahap, hasilnya cukup mengejutkan. Tekanan darah yang lebih stabil, gula darah yang terkontrol, serta pola hidup yang lebih teratur membuat keluhan berkurang perlahan. Penelitian kesehatan global menunjukkan bahwa pengendalian penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes dapat memperbaiki kualitas aliran darah dan fungsi saraf. Dampaknya bukan hanya pada jantung dan otak, tetapi juga pada kesehatan organ lainnya. Saya selalu menekankan bahwa pengobatan bukan hanya soal obat dari dokter. Gaya hidup berperan sangat besar. Aktivitas fisik ringan yang rutin, pola makan seimbang, berhenti merokok, serta membatasi konsumsi alkohol terbukti secara ilmiah menurunkan risiko komplikasi. Organisasi Kesehatan Dunia juga menegaskan bahwa dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang baik membantu lansia lebih konsisten menjalani perawatan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah komunikasi terbuka dengan dokter. Jangan menyimpan keluhan sendiri karena rasa malu. Dari pengalaman saya, pasien yang berani berbicara jujur justru mendapatkan solusi yang lebih tepat dan aman. Setiap tubuh memiliki kondisi yang berbeda, sehingga pendekatan medis harus disesuaikan, bukan disamaratakan. Saya ingin Bapak dan Ibu memahami satu hal penting. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan tentang kembali seperti usia muda, tetapi tentang mempertahankan kualitas hidup. Tetap aktif, tetap mandiri, dan tetap merasa berharga. Masalah kesehatan bisa datang, tetapi dengan pengetahuan yang benar, pendampingan medis, dan kemauan untuk berubah, usia lanjut tetap bisa dijalani dengan penuh makna, nyaman, dan bermartabat. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai lebih peduli pada kesehatan diri sendiri. Jangan menunggu keluhan semakin berat baru mencari bantuan. Jika informasi ini terasa bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau sahabat, karena bisa jadi ada orang terdekat yang sedang mengalami hal serupa, tetapi belum berani bercerita. Tuliskan juga kota asal Bapak dan Ibu di kolom komentar, supaya saya tahu dari mana saja sahabat lansia sehat abadi menyimak edukasi ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak informasi kesehatan yang mudah dipahami dan aman untuk usia lanjut.
Ingat, kesehatan adalah bekal utama untuk menikmati hari tua dengan tenang dan bahagia. Rawat tubuh dengan bijak, dengarkan sinyal yang diberikan tubuh, dan jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga medis terpercaya. Saya, Dr. Indri, mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat menjalani hari, dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.